Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan lanjutkan saja materi dari pembahasan hadis sahih ini. Tapi berhubung video yang ana buat tadi tidak terlalu besar, jadi insya Allah memungkinkan untuk kita selesaikan ya. Jadi tadi memang sebenarnya ana coba dulu, tapi itu jadi bagian satu dari materi kita dan sekarang kita akan mencoba bagian yang kedua supaya 21 slide ini kita selesaikan di satu pertemuan saja supaya antum lengkap ya membuat PowerPoint-nya supaya nanti hanya satu PPT saja yang dikirimkan ke Anda. Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama seputar ya hadis sahih. Ini di slide nomor 9 bisa antum lihat. Di sini disebutkan bahwa kitab hadis yang paling dahulu, yang paling pertama dikarang itu adalah kitab Muwatta, terutama dalam meneliti hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi memang kalau kita lihat kitab Muwatta ini dikarang oleh Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i ini memang bercampur dengan asal-asal sahabat, ya ucapan tabi'in juga. Dan ini ternyata memang kalau kita lihat dari perkembangan ilmu fikih ternyata memang membantu sisi pengambilan hukum fikih. Jadi memang kalau kita lihat kitab Muwatta karya Imam Malik ini memang mengumpulkan hadis dan fikih secara bersamaan ya, bersamaan. Nah, maka bila mana kita ingin ya Imam Muwatta kan termasuk Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta ini termasuk angkatan pertama ya yang mengarang kitab dalam hadis-hadis sahih dan marfu. Andaikan boleh kita ambil sampel yang paling masyhur di antara hadis-hadis atau dari kitab-kitab sahih ini, yang paling banyak itu Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim, Sahih Ibnu Zaimah, Ibnu Hibban, atau Imam Hakim mengarang kitabnya Al-Mustadrak. Kita ambil contoh saja. Ya, di sini ini ada apa yang double, afwan. Yang double ini ya Mustadrak Imam Hakim. Nah, sekarang kita ambil salah satunya adalah yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari ya, yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari yang disebut dengan ya Sahih Bukhari atau Al-Jami' Sahih. Ini adalah salah satu testimoni dari seorang ulama yang bernama Ishaq bin Rahawiyah. Ya, di sini disebutkan ya kata beliau tentang Sahih Bukhari, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Bukhari fa waqa'a dhalika fi qalbi fa akhadtu fi jamil jamil sahih. Jadi pernah dia ini Imam Bukhari ini mendengar kata-kata Ishaq bin Rahawayh atau Rahawiyah dibacanya ya. Coba andaikan kalian menyusun satu kitab yang memang ringkas menjelaskan tentang sunnah Nabi yang sahih. Ya, sunnah Nabi yang sahih, terutama maksudnya adalah hadis ini. Maka terbesit dalam hati Imam Syafi'i untuk melakukan itu. Akhirnya beliau mengaranglah sebuah kitab yang dia namakan Al-Jami'us Sahih. Ya, Al-Jami'us Sahih. Ya, di sini disebutkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita ambil saja poin-poin yang penting. Imam Bukhari itu di dalam kitabnya ya tidak konsisten dalam artian semua hadis sahih dia masukkan, tidak. Ya, bahkan pernah dikutip oleh Ibnu Shalah, ya kata-kata beliau atau kata Imam Bukhari itu bahwa beliau itu tidak memasukkan semua hadis sahih yang dianggap sahih oleh dirinya sendiri ya dalam kitabnya Al-Jami itu ya, tapi ya ada beberapa hadis sahih saja. Ya, makanya kata Imam Ibnu Shalah bahwa semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu hanya mencapai 70.000 hadis. Ya, mencapai 70.000 hadis. Ya, 7.275 hadis. Ya, dengan membuang hadis yang mukarrar. Mukarrar itu hadis-hadis yang terulang ya sebanyak 4.000. Jadi kalau semuanya hadis sahih Imam Bukhari
buku kan, maka otomatis ya tidak akan cukup lah waktunya ya. Jadi tidak, maksudnya terlalu tebal kitabnya dan otomatis ya apa yang dia karang ini terlalu mempersulit orang untuk membacanya karena saking tebal kitab tersebut. Lalu berikutnya ya tadi disebutkan bahwa jumlahnya kata Ibnu Salah 7.275 hadis dengan membuang hadis-hadis yang terulang. Lalu berikutnya kalau kita lihat metodologi Imam Bukhari di dalam sahihnya ini beliau menampakkan sisi fikhul hadis. Ya, fikih hadis. Jadi dia mengambil ya dari sisi yang dipahami, ya pemahaman dari hadis tersebut. Kemudian dia mengambil faidah, dan dari faidah tersebut dia itu membuat tema-tema dari kitab Sahih Bukhari. Nah, inilah yang menjadikan keistimewaan Sahih Bukhari ini. Memang Imam Bukhari ini menyebutkan sisi ijtihadnya untuk membuat tema di dalam kitab hadis tersebut. Jadi seringkali juga Imam Bukhari ya menyebutkan hadis-hadis mu'allaq. Ya, hadis-hadis mu'allaq itu artinya adalah hadis yang dibuang sanadnya atau sebagian dari sanadnya. Dan ini diambil dari ucapan sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ya, fatwa tabi'in, dan juga misalkan intisari dari beberapa faidah ayat Quran itu ada. Ya, ini metodologi Imam Bukhari ini memang sangat sulit sebenarnya. Jadi dia ini pengarang hadis yang sekaligus dia berijtihad untuk membuat tema-tema, dan ternyata itu betul-betul berpengaruh ya dalam pengambilan hukum dari hadis tersebut. Baik. Nah, sekarang ada kitab yang masyhur yaitu Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim ini dikarang oleh Imam Muslim, yaitu disebut Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ya, beliau ini berguru kepada Imam Bukhari dan banyak mengambil faidah darinya. Beliau ini mulazamah kepada Imam Bukhari. Beliau ini sangat memuliakan gurunya Imam Bukhari ya. Gitu. Jadi dia juga mengarang kitab yang disebut dengan Sahih Muslim. Nah, lalu berikutnya apa metodologi yang dilakukan oleh Imam Muslim? Di sini memiliki perbedaan dengan gurunya Imam Bukhari ya. Imam Muslim ini memang menyebutkan hadis-hadis yang memiliki sanad yang sahih. Kemudian ini yang pertama dia sebutkan, kemudian dia menyebutkan ya dengan hadis yang memang memiliki derajat yang sahih pula dalam sisi sanadnya ya, dan ia membagi hadis dalam kitabnya itu menjadi 3 macam. Yang pertama yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hafalannya itu paling kuat. Ya, ada yang kedua marwahul masturun al mutawassitun fil hifdzi wal itqan. Atau yang disebut dengan masturun itu mutawassitun, ini yang pertengahan. Ya, nah pertengahan. Kemudian yang ketiga ada yang di bawah dari yang ke satu, yang kedua. Jadi memang Imam Muslim itu kalau diibaratkan dia itu memang mengklasifikasi para perawi yang ada di dalam Sahih Muslimnya itu. Ada yang paling tinggi itqannya, ada yang pertengahan, ada yang di bawah itu. Tapi semuanya sahih, ya. Tapi dia melihat sisi hafalan mereka, keitqanan mereka, akurasi dari hafalan. Nah, kalau kita lihat pendapat Imam Suyuti, ya ini ulama besar juga dari kalangan Syafi'iyah. Imam Muslim ini mengarang sahihnya di tahun ya 250 Hijriah. Ini berdasarkan riwayat Abu Fadl Ahmad bin Salamah. Ya, setelah dia meluruskan fakta tersebut, bahwa kata Imam Nawawi mengomentari bahwa seluruh hadis Muslim itu ya kalau umpamanya dihilangkan mukarrornya itu sebanyak arba'atu alaf, yaitu sebanyak 4.000 ya. Taib. Nah, ini tadi saya akan jelaskan kembali. Kalau Sahih Bukhari itu 7.275 itu total, taib ya. Nah, bila mana dibuang mukarrornya itu 4.000, berarti memang jumlah hadisnya dengan Sahih Muslim itu hampir sama. Ya.
Jadi Sahih Muslim pun kata Imam Nawawi, yaitu kalau dibuang hadis-hadis yang berulang maka itu jumlahnya adalah sebanyak 4.000 hadis. 4.000 hadis. Baik, berikutnya. Nah, sekarang tingkatan-tingkatan hadis sahih. Ternyata memang hadis sahih ini memiliki beberapa tingkatan, rekan-rekan. Yang paling yang paling tinggi ya tingkatan hadis sahih itu adalah yang disepakati dia dikeluarkan oleh pengarang Kutubus Sittah. Apa saja Kutubus Sittah itu? Yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, dan yang terakhir adalah Nasai. Ya, baik. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau yang paling populer di kalangan ahli hadis bahwa susunannya itu kalau kita lihat bahwa yang paling tinggi derajat kesahihannya adalah yang pertama adalah muttafaq alaih ya. Muttafaq alaih itu adalah di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini yang paling masyhur. Tapi kalau Ibnu Jarud pengarang kitab Al-Muntaqo ya, masih salah satu kitab hadis, bahwa yang disebut dengan muttafaq alaih itu adalah Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan ini ciri khas dari metodologi Ibnu Jarud dalam kitab Al-Muntaqo. Tapi yang lain sepakat, maksudnya hampir mayoritas mereka mengatakan bahwa muttafaq alaih itu adalah Bukhari, Muslim. Ya. Nah, sedangkan itu yang pertama ya, muttafaq alaih Bukhari, Muslim. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kemudian yang keempat adalah yang berdasarkan syarat Imam Bukhari Muslim tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang kelima yang ada di syarat Bukhari tapi Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam ya, yang dia ini memenuhi syarat Imam Muslim tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian yang ketujuh ya, berarti yang disahihkan oleh selain keduanya dari para ulama atau imam hadis, dan hadisnya itu dia betul-betul memenuhi kriteria syarat kesahihan. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan ya dari presentasi ini di slide ke-14 ini, berarti Bukhari Muslim ini adalah tingkatan paling tinggi. Ya, tingkatan paling tinggi dia, apalagi yang dua-duanya sama meriwayatkan. Apa yang disebut dengan syarat di sini? Maksud syarat ini ternyata memang masing-masing baik Bukhari dan Muslim memiliki syarat untuk mengeluarkan hadis dalam kitabnya. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat. Misalkan kriteria rawinya harus begini begitu, nah itu yang disebut dengan syarat. Ya. Dan selain Bukhari Muslim itu ternyata di bawahnya, baik itu Abu Dawud, Tirmidzi, itu di bawah dari Bukhari Muslim dari sisi kesahihannya, ya. Kemudian berikutnya tentang apa sanad atau yang paling sahih, as-sahul asanid. Taruh ini tingkatan hadis sahih, kalau ini adalah as-sahul asanid. Di sini disebutkan bahwa para peneliti hadis ini pernah membandingkan antara rawi-rawi sikoh untuk mengetahui tentang sanad-sanad yang derajat untuk diterimanya itu paling tinggi, ya. Di sini para ulama memang berbeda pendapat, ya. Sebagian ada yang mengatakan di antaranya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih cenderung bahwa isnad atau sanad yang jalur hadis yang masuk di sini ya, yang paling sahih itu berasal dari Malik, ya, gurunya sendiri. Ini guru Imam Bukhari juga, ya. Guru Imam Bukhari dan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i pun guru Imam Bukhari. Dari Malik, dari Nafi, ya, dan dari Ibnu Umar. Nah, ya. Jadi ini adalah as-sahul asanid menurut Imam Bukhari. Jadi dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa ya